Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Satriawan. Saya berasal dari PS 4 semester 6 UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul paradigma dan landasan filosofi penelitian kualitatif. Sebelum itu saya ingin memberitahu bahwasanya sumber yang saya gunakan merupakan sumber yang terpercaya berupa buku yang berjudul Metodologi Penelitian yang ditulis langsung oleh Syekh Salim dan Syahrul. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari paradigma dan apa sih pengertian dari penelitian kualitatif. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya dalam buku Metodologi Penelitian adanya beberapa pendapat para ahli. Saya mengutip pendapat ahli yang bernama Gubah dan Lincoln. Gubah dan Lincoln mengatakan bahwasanya pengertian dari paradigma itu sendiri adalah seperangkat kepercayaan dasar yang bermuara kepada tujuan. Akhirnya itu pengertian dari paradigma. Sedangkan pengertian dari penelitian kualitatif merupakan seperangkat penelitian atau pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah. Itu pengertian dari penelitian kualitatif. Setelah saya menjelaskan pengertian dari penelitian kualitatif, saya ingin menjelaskan sedikit tentang penelitian kualitatif itu sendiri. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi yang mempengaruhi studi tentang pengalaman riset yang terkait warna yang dikarenakan oleh individu ataupun kelompok dalam permasalahan sosial ataupun manusia. Selain saya menggunakan sumber terpercaya berupa buku metodologi penelitian karya Syekh Salim dan Syahrul ini, saya juga menggunakan sumber terpercaya berupa jurnal yang berjudul Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling, karya Juliana Batubara. Di dalam jurnal tersebut terdapat pekerjaan bahwasanya paradigma itu terdiri dalam penelitian kualitatif. Ada 3. Yang pertama adalah positivisme, yang kedua adalah konstruktivisme, interpretisme, dan yang ketiga adalah kritis ideologi. Setelah saya menjelaskan bahwasanya dalam paradigma penelitian kualitatif terdiri dari 3, saya akan menjelaskan satu persatu dari paradigma tersebut. Dimulai dari paradigma yang pertama adalah paradigma positivisme. Paradigma positivis mengatakan bahwasanya tidak akan bisa mendapatkan suatu fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti memberikan jarak terhadap suatu kenyataan. Dengan kata lain, bahwasanya penelitian dengan fakta atau dengan realita suatu harus bersifat interaktif. Bukan hanya itu, ciri-ciri dari paradigma positivisme yang pertama adalah reductionistis, yang kedua logis, yang ketiga empiris, dan yang keempat adalah berorientasi sebab dan akibat. Nah, bukan hanya ciri-ciri. Adapun tujuan dari paradigma positivisme ini adalah untuk menjawab persoalan sosial yang terjadi ataupun yang berada di luar individu. Selanjutnya, yang kedua ialah paradigma filosofis introvertisme, yang itu dan paradigma yang memandang bahwasanya suatu kenyataan itu hasil dari konstruksi atau bentuk dari manusia itu sendiri. Setelah saya menjelaskan beberapa paradigma, dimulai dari paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme, interpretisme, saya akan menjelaskan paradigma yang ketiga atau yang terakhir, itu adalah paradigma kritis ideologis. Nah, paradigma kritis ideologis ini mengatakan atau mengandang bahwasanya
kenyataan itu tidak akan bisa lepas dari pengamatan. Atau dengan kata lain, tidak akan bisa dipisahkan. Dan juga nilai yang dianut pengamat itu akan sangat berpengaruh terhadap fakta dari kenyataan tersebut. Itulah dia pengertian dari paradigma kritis ideologi. Sedikit saya menjelaskan bahwasanya seorang peneliti yang menggunakan paradigma kritis ideologis juga dapat merancang sebuah studi etnografi, di mana studi etnografi ini nantinya akan berguna bagi masyarakat studi etnografi yang dapat dirancang seperti memberikan dorongan kepada para masyarakat dan memberikan masyarakat itu lebih luas pemikiran untuk berinteraksi, sehingga studi etnografi menggunakan studi yang dibuat oleh para peneliti ini akan berguna untuk masyarakat, juga menggunakan sumber terpercaya berupa buku yang berjudul Prosedur Penelitian karya Suharsini Akunto yang menjelaskan atau mengatakan bahwasanya ada 4 dasar filosofi penelitian kualitatif, dimulai dari yang pertama itu adalah fenomenologis. Fenomenologis memandang bahwasanya kebenaran atau yang dapat ditangkap oleh melalui fenomena dari objek yang diteliti. Kemudian yang kedua yaitu interaksi simbolik. Nah, interaksi simbolik ini merupakan kajian sosial yang sangat berpengaruh dan sangat menggunakan di dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga yaitu kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil budidaya manusia yang mewujud dalam tingkah laku, bahasa, simbol, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adalah antropologi, merupakan dasar filosofi yang berkaitan erat pembahasannya dengan manusia secara normatif ataupun historis. Nah, itu dia 4 dasar filosofi penelitian kualitatif saya. Saya kutip dari beberapa buku Prosedur Penelitian karya Suharini Akunto dan lain-lain sebagainya. Mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kehilapan ucapan maupun tutur kata. Kepada dosen pengampu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.